data dulu mengenai saluran dan beban. Pada contoh yang diberikan pada minggu lalu itu ada sebuah saluran, kemudian terpasang 5 beban di titik-titik tertentu yang kita beri nama titik 1 sampai titik 5. Oke. Oleh karena itu, seolah-olah saluran ini terbagi menjadi 5 seksi. Ya, seksi pertama itu dari titik sumber yang ini, dari titik sumber ke beban nomor 1. Kemudian seksi 2 dari beban nomor 1 ke beban nomor 2 dan seterusnya. Oke. Nah, kemudian setelah kita punya data single line diagram atau diagram garis tunggal seperti ini, kita cari data lain yang berupa tegangan di sumber. Ya, tegangan di sumber diketahui di sini 20 kP. Nah, tentu nanti tegangan di sumber belum tentu 20 kP. Ya, bisa saja nanti punya nilai yang berbeda. Kemudian data lain yang kita butuhkan adalah daya di masing-masing titik, daya di masing-masing titik ya. Oke, pada beban DC karena kita hanya mempunyai daya aktif ya. Jadi satuan dayanya digunakan kilowatt. Nah, tentunya nanti pada sistem sistem AC, daya itu ada 3, daya semu ya dalam kPa, kemudian daya aktif dalam watt atau kilowatt, kemudian ada daya reaktif dalam kilovar atau var. Oke. Nah, nanti dayanya bisa dinyatakan dengan salah satu dari besaran tadi. Kemudian kita juga butuh data mengenai tahanan saluran di masing-masing seksi seperti data ini. Ya. Nah, kalau pada sistem AC nanti ya tentunya selain R kita mengenal ada reaktansi. Gabungan nanti dari R dan reaktansi kita akan mendapatkan nilai impedansi. Oke, jadi itulah data awal yang kita butuhkan ketika kita mempelajari perhitungan aliran daya. Oke, nah, seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, perhitungan ini nanti kita perlukan untuk memperbaiki kondisi jaringan. Ya, entah nanti caranya mungkin ya dengan cara mengatur tab di trafo yang paling gampang dan paling murah. Ya, tab trafonya yang pertama kita atur, yang kedua mungkin kita pasang kapasitor bank, mungkin juga dengan reconductoring, mungkin juga nanti dengan rekonfigurasi, mungkin juga kita pasang pembangkit baru dan sebagainya. Oke. Nah, nanti kalau kita sudah melakukan perbaikan, seberapa besar hasil perbaikan, ya kembali lagi kita melakukan perhitungan aliran daya. Oke, itu manfaatnya nanti yang adik-adik bisa terima. Nah, minggu depan kita berharap Anda membuat sebuah simulasi jaringan, gitu. Nah, nanti kita lihat siapa yang punya jaringan yang terburuk, ya kita coba perbaiki. Ya, itu minggu depan ya. Ya, kita siapkan saja sebuah jaringan nanti kondisinya sangat buruk, kemudian saya perkenalkan teknik-teknik untuk memperbaiki jaringan. Oke. Nah, kembali lagi ke metode perhitungan aliran daya ini. Setelah Anda tahu data-data tadi, ya, maka tahap pertama itu kita menentukan besaran dasar seperti ini. Ya, ada VBIS, PBIS, IBIS sama RBIS. Ya, jadi ini besaran dasar yang kita tentukan. Ya, nah Anda tentukan besaran dasar untuk
pasang 20. Nanti Anda juga bisa menggunakan selain 20. Ya. Begitu juga dengan PBIS, daya dasar. Daya dasar Anda bisa menggunakan selain nilai 100. Ya, nanti ya walaupun nanti dalam proses perhitungan berbeda, tetapi pada hasil akhir kita akan mendapatkan hasil yang sama, walaupun di sini diambil nilai yang berbeda. Nah, selanjutnya dari tegangan dasar, PBIS dan daya dasar, kita hitung arus dasar. Ya, IBIS-nya kita hitung. Ya. Nah, karena ini DC, tentu perhitungannya ya sama dengan daya dibagi tegangan. Nah, nanti kalau Anda ke sistem AC, ya, ke sistem AC 3 fase, maka rumus arus ya akan berbeda dengan rumus arus yang ada di sistem DC. Jadi Anda ingat, di sistem AC ya daya semu S gitu, sama dengan akar 3 kali tegangan saluran kali arus saluran. Ya. Sehingga nanti arus saluran akan sama dengan daya semu dibagi akar 3 kali tegangan saluran. Ya, jadi adik-adik ingat lagi rumus daya untuk sistem 3 fase. Nah, kalau daya untuk sistem 1 fase, maka arus sama dengan daya semu dibagi tegangan fase ke netral. Ya, oke. Jadi itu ada sedikit perbedaan nanti ketika kita masuk pada sistem AC. Sedangkan untuk tahanan, ya, tahanan dasar, tentu kita ingat ya bahwa daya itu sama dengan tegangan dibagi R. Karena daya sama dengan tegangan dibagi R, tentu R-nya sama dengan, karena daya sama dengan tegangan kuadrat dibagi R, maka R-nya sama dengan tegangan kuadrat dibagi daya. Ya, nah pada sistem AC ya kita mengenal Z, ya impedansi, ya impedansi itu sama dengan ya tegangan kuadrat dibagi dengan daya semu, ya dibagi dengan S. Oke, jadi itu perubahan nanti yang akan kita temukan ketika kita melakukan perhitungan pada sistem AC, terutama AC 3 fase. Oke. Nah, kemudian akurasi seperti yang disebutkan tadi. Ya, akurasi ya saya ambil contohnya di sini 10 pangkat 5. Ya, seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, secara praktis ya kita bisa mengambil akurasi itu 10 pangkat min 4 sampai 10 pangkat min 8. Ya, semakin kecil akurasi berarti ketelitian kita menghitung semakin baik ya. Cuma iterasi yang kita butuhkan akan semakin banyak. Oke. Jadi itu masalah akurasi. Oke. Nah, setelah adik-adik menentukan besaran-besaran dasar ya PBIS, kemudian PBIS atau SBIS nanti, kemudian ada IBIS, kemudian RBIS atau ZBIS nanti. Ya, dengan besaran dasar ini kita rubah data yang kita miliki ke dalam PU, ya per unit, ya satuan per unit. Ya, tentu rumusnya gampang. Ya, untuk konversi dari satuan real, ya contohnya tegangan ke dalam satuan PU, kita tinggal bagi dengan besaran dasar masing-masing. Ya, besaran dasar masing-masing. Berarti tegangan dalam PU sama dengan tegangan real dibagi dengan tegangan dasar yang ini. Oke. Kemudian daya beban ya yang real dibagi dengan daya dasar yang ini. Sehingga kita dapat daya dalam PU. Oke, seperti yang tertera di rumus. Oke.
Nah, kemudian begitu juga dengan tahanan. Ya, tahanan saluran, tahanan saluran untuk menjadi dalam PU, maka dia dibagi dengan tahanan dasar. Oke. Nah, sampai di situ dulu. Mungkin ada yang ditanyakan dari adik-adik atau suara saya kurang jelas? Paham, Pak, paham, Pak. Ya, oke. Oke, kalau sudah kita sudah bisa mengkonversikan dari satuan real ke PU per unit ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perhitungan iterasi. Oke. Logika perhitungan kita ya. Yang pertama itu tegangan di ujung jaringan ya, di titik 5 ini tidak ada yang mengetahui. Ya, karena jaringannya mungkin belum terpasang atau tidak terukur gitu. Tetapi di tegangan di sumber ya, kalau kita lihat secara prakteknya pasti diketahui gitu. Oke, nah karena tegangan di ujung ini tidak diketahui, maka tahapan pertama kita misalkan tegangan ujung ini sama dengan 1 PU gitu. Oke. Nah, karena tegangan di ujung ini sekarang sudah diketahui, maka kita bisa menghitung daya yang diserap oleh beban yang terpasang di ujung di titik 5 ini. Oke. Nah, kita akan bisa menghitung arus di sini. Arus yang diserap oleh daya yang terpasang di titik 5. Nah, selanjutnya karena sudah kita tahu ada arus yang diserap oleh beban di titik 5, maka kita bisa menghitung berapa besar arus yang lewat di seksi 5. Ya, tentunya besar arus yang lewat di seksi 5 ini karena dia hanya mensuplai satu beban, maka arus yang lewat di seksi 5 ini sama dengan arus beban yang ada di titik 5, sesuai dengan hukum Kirchhoff ya. Nah, selanjutnya kita hitung ya tegangan di titik sumber dari beban yang terpasang di titik 5 ini. Ya, titik sumbernya mana? Tentu titik 4. Jadi kita hitung tegangan di titik 4. Ya, caranya menghitung bagaimana? Ya, sama dengan tegangan di titik 5 ditambah dengan arus yang lewat di seksi 5 kali tahanan di seksi 5. Ya, kita dapat besar tegangan di titik 4. Ya, kalau pada sistem AC logikanya sama. Ya, tegangan di titik 5 ditambah dengan arus yang lewat di seksi 5, di saluran di seksi 5 ini kali impedansinya. Oke, jadi sama ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah tahu tegangan di titik 4, ya kita pergunakan untuk menghitung berapa besar arus yang diserap oleh beban yang terpasang di titik 4. Ya, kita dapat arus yang diserap oleh beban di titik 4. Nah, kalau arus yang terserap di titik 4 sudah kita ketahui, maka kita bisa menghitung besar arus yang melewati saluran di seksi 4 ini. Ya, besar arus yang melewati di seksi 4 ini tentu sama dengan besar arus yang menuju seksi 5 ditambah dengan besar arus yang diserap di titik 4. Jadi sesuai dengan hukum Kirchhoff. Nah, sekarang karena arus yang lewat di seksi 4 ini sudah kita ketahui, maka langkah selanjutnya kita bisa menghitung tegangan yang ada di titik 3 yang menjadi sumber bagi beban di titik 4. Jadi langkah perhitungannya berulang seperti itu. Oke. Nah,
dalam iterasi sesuai dengan apa yang saya jelaskan tadi, yang pertama itu kita asumsikan dulu tegangan di titik terjauh. Ya, tentunya di sini di titik 5. Selanjutnya setelah kita tentukan tegangan di titik 5, kita hitung tegangan arus yang diserap oleh beban di titik 5. Ya, tentu arus sama dengan daya dibagi tegangan. Oke. Nah, selanjutnya kita hitung arus yang melalui saluran seksi 5. Seperti yang sudah saya jelaskan, karena arus saluran di seksi 5 ini hanya mensuplai satu beban, tentu arus di seksi 5 ini sama dengan arus beban 5. Nah, langkah selanjutnya kita hitung tegangan di titik 4. Ya, titik 4. Nah, kemudian setelah tegangan di titik 4 kita hitung, kita bisa menghitung arus yang diserap oleh beban di titik 4. Ya, setelah kita tahu arus yang diserap oleh beban di titik 4, maka kita bisa tahu arus yang mengalir pada seksi 4. Ya, sesuai dengan hukum Kirchhoff, arus yang mengalir di seksi 4 ini sama dengan arus yang mengalir ke seksi 5 ditambah dengan arus yang diserap oleh beban 4. Oke. Nah, perhitungannya berulang sampai dengan kita menghitung tegangan sumber. Setelah kita menghitung tegangan di titik 1, kita menghitung arus yang diserap oleh beban di titik 1, kita menghitung arus yang mengalir di seksi 1, maka hitung tegangan di titik sumber. Nah, setelah kita dapat hasil tegangan di titik sumber, barulah kita bisa bandingkan dengan data yang kita punya. Apakah hasil perhitungan kita sama dengan data yang ada? Nah, nah, kalau tidak sama, kita cari selisihnya. Ya, sekarang kita lihat apakah besar selisihnya sudah lebih kecil dari akurasi. Ya. Kalau besar selisihnya nanti lebih besar dari akurasi, berarti kita perlu melakukan perhitungan ulang. Ya, perhitungan ulang kita lakukan dengan cara memperbaiki tegangan di titik 5, tegangan yang paling ujung. Ya, karena tadi kan kita misalkan 1. Ya, berarti pemisalan kita kan salah kalau selisih hasil perhitungan kita terlalu besar. Oke, oleh karena itu tegangan di titik ujung ini kita perbaiki. Oke, caranya memperbaiki tegangan di titik ujung itu tentu tegangan awal kan sebelumnya kita kurangi dengan besar selisihnya. Jadi kita kurangi dengan besar selisih yang ada di sini. Oke? Kita kurangi dengan besar selisihnya. Oke, adik-adik, sekarang saya lanjutkan. Setelah ulasan tadi, saya lanjutkan sekarang ke sistem AC. Sebelum masuk ke sistem AC,
Sorry adik-adik, ada gangguan. Oke. Saya Nggak Pak, lanjutkan nggak ya. apa-apa. Ya, terlalu keras suaranya masuk. Oke. Nah, sekarang sebelum kita melihat sistem AC, saya ulas dulu aritmatika bilangan kompleks. Ya, aritmatika bilangan kompleks. Rasanya di sana sudah diberikan template-nya oleh Pak Agung. Ya. Nah, sekarang kenapa kita membutuhkan perhitungan dalam bilangan kompleks untuk sistem AC? Ya, nah, karena kita tahu ya, daya pada sistem AC itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi ada 3, ya, itu daya semu yang dinyatakan dalam S, kemudian daya aktif yang dinyatakan dalam P, dan daya reaktif. Halo Pak Suryawan. Kayaknya ada gangguan nih di Pak Suryawan jaringannya. Oh ya Pak, tak kira juga jaringan saya yang gangguan Pak. Nah, terputus. Ya, kita tunggu sebentar, mungkin Pak Suryawannya lagi. Baik Pak. Jadi untuk yang DC semuanya sudah paham ya langkah-langkahnya. Ya. Jadi nanti iterasi itu pengulangannya itu bisa berkali-kali ya. Kalau ini kayaknya saya bilang nanti iterasinya itu apalagi nanti sistemnya kompleks sekali, bisa ribuan, bisa tergantung ini sistemnya, tergantung kemudian maunya apa namanya pendekatannya paling ini gitu ya. Jadi akurasinya nolnya berapa, 8, 10 ya. Ya, ini kalau dulu nih kita ini perhitungannya itu pakai manual. Nah, ini manualnya lama itu. Salah di atas sudah langsung ke bawah salah. Ya. Dan seperti saya kasih tahu sebelumnya bahwa waktu perhitungan itu tidak dibulatkan, tetap dipakai, apalagi pakai Excel kan tinggal langsung copy itu tidak ada pembulatan. Ya, ini juga apa namanya bisa dicoba untuk yang jaringannya sedikit lebih kompleks ya. Nah, cuma node-node-nya itu masing-masing titik-titiknya itu ditambahkan apa istilahnya labelnya ya, mana di harus jelas 1 2 3 4 5, kemudian mana 1 1 1 1 1 2 biar jelas, sehingga nantinya bisa dihitung di sini, bisa dihitungnya. Jadi label 1 ya, 2 3 ya, 1 1 2. Kemudian kembali ke sini seperti kemarin saya jelaskan di sini. Ini seperti siapa kemarin ya? Gus Krisna ya, itu kan ini. Jadi nilainya sama atau lebih rendah. Kalau sama itu biasanya kan jadi selisihnya 0. Nah, untuk nyari selisih 0 tuh lama sekali. Nah,
Ini studi aliran daya ini apa namanya mencari konvergennya. Jadi mencari selisihnya itu sesuai dengan sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sesuai dengan akurasi yang diinginkan itu. Nah, ini sistemnya lambat ya. Ini istilahnya pakai Gauss-Seidel gitu, lambat. Jadi ketemunya nanti lambat. Nanti ada yang cepat fast decouple, sama yang paling cepat itu pakai Newton-Raphson. Ya. Nah, tapi kita nggak perlu yang ruwet-ruwet. Ini yang simpel, sederhana, bisa ini Anda pahami semua. Suara saya masih didengar ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Saya kira saya ngomong sendiri nanti. Oke, kita ya. Kalau ini kalau ada yang tanya ini apa Excel-nya di apa profil tegangan sama konvergensi kesalahannya, ini hanya ya grafiknya menunjukkan berapa kali ini iterasinya. Iterasi ke-7 dapat hasil. Ya, kemudian tegangannya di ini. Seperti kemarin saya bilang, di titik terjauh pasti paling rendah dia, harusnya naik di titik 1 paling tinggi. Ya. Mestinya nanti 1 ya. Karena tegangan 20 banding 20 1 PU. Nanti baru konversi lagi ke pakai perkalian base-nya ya, jadinya 20 kV. Oke, kita lanjut. Ini bilangan kompleks ya. Jadi saya besarin aja. Sudah diajarkan bilangan kompleks ya. Jadi S sama dengan P tambah JQ. Ya, ini daya semu sama dengan daya aktif tambah daya reaktif. Nah, sedangkan Z-nya R tambah JQ, ya, atau R tambah XL-nya, ya, jadi hambatan di penghantar itu, XL, ya. Nanti kalau di kapasitor nanti ada jadi ada 3 RLC itu. Kalau di C-nya XC, nanti dia seper. Kalau ini CX ini seper nanti ya. Kalau XC-nya seper XC-nya. Nah, R misalnya ini R-nya 10, X-nya 6, maka Z 1 nih. Ya, B4 dan B5 ini dibuat bilangan kompleks. Ya, kalau misalnya mau buat nanti cara membuatnya seperti ini ya, tinggal kompleks 3,4 berarti nanti dia 3 R-nya 4 I. Ya, sedangkan kalau ini kompleks berdasarkan ini sama saja. Jadi referennya di B4 dan B5. Ya. Kalau penjumlahan seperti ini, tinggal jumlah set 1 sama set 2. Nah, ini tinggal pakai ini ya. Ada imajinernya. J itu bilangan imajiner. Yang I itu ya, I imajinernya. Jadi sorry. Jadi set 1 tambah set 2 ini. Pengurangannya sama juga ya. Sederhana sama 10 kurang 3, 7, 6 tambah kurang 4, 2. Sederhana, perkalian. Ya. Nah, yang perkaliannya ini ya, tidak langsung ya. Untuk perkalian ini tidak 10 kali 3, bukan begitu ya. Pasti sudah dapat ya. Ini perkalian bilangan kompleks. Ya. Kemudian pembagiannya juga sama. Jadi tinggal pakai
semuanya IM. Nah, ini set besar, set absolut. Jadi absolut nilainya, ini yang realnya. Kalau ini set besar, real dan imajinernya apa? Jadi absolutnya nilai ini ya, semuanya ini, yang ini mungkin kita pakai warna ya. Saya suka warna-warni. Jadi dia akan ke sini. Ya, nilai absolutnya gini. Nah, kalau dibagi-bagi, realnya adalah 10 dan imajinernya 6. Seperti itu aja. Nah, Anda tinggal mempelajari bagaimana mengubah ini menjadi real imajiner di sini. Ya, pakai rumusnya real imajiner. Ini tidak susah. Ini ada konjugasi, conjugate-nya diminkan. Ya. Nah, udah ada bertanya tentang bilangan kompleks ini nanti mestinya sudah dapat dan harusnya sudah bisa. Bapak, Iya. saya mau bertanya. Iya. Itu cara menentukan bilangan-bilangan itu yang bilangan besar, real, dan imajiner itu berarti langsung pakai rumus dari Excel tuh ya Pak ya? Ininya maksudnya yang mana nih? Yang di kolom 14 tuh Pak, yang besar, real, sama imajiner tuh. Itu Oh langsung iya. langsung Iya, ditentukan dari rumus Excel tuh ya Pak ya? Iya, ini bisa pakai rumus Excel. Ini kan sebenarnya bisa dicarikan ininya berapa jadinya ya 100. Coba kalau coba dengan cara biasa ya Pak Suma. Ini nah, itu dia. Ya, untuk menghitung ini sebenarnya nilai absolut ini kan sama nih. Ya. Jadi nilai absolut itu sebetulnya 10 kuadrat ditambah 6 kuadrat diakarkan, ya. Jadi ini 10 kuadrat, 6 kuadrat tambah, jadi kemudian diakarkan. Itu sebenarnya nilai absolutnya. Ya, Iya Bapak, terima kasih Bapak. ada kita pakaikan bilangan imajiner ya. Nah, tegangan dasar PBS, tegangan base 20 sama bisa di ini kita bisa tentukan sendiri ya. Kemudian perpasanya ingat ya, ada square tree ya, ada akar 3. Jadi dibagi akar 3 ya. Kemudian data. Ini kita harus punya data seperti yang disampaikan oleh Pak Suryawan. Data yang ada. Jadi tegangannya 20, ini dalam PU-nya menjadi 1. Nah, untuk yang perpasannya sekian, ini juga 1 ya. Jadi ini base-nya dan ini kalau perpasa perhitungannya seperti ini di sini. Kalau 3 pasa ini di sini. Ya, mungkin kalau kita buat ini lebih manis lagi ya.
Tidak bisa. Ya, jadi bisa lebih enak kalau kita berwarna-warni ya. Untuk saya, makanya kemarin ininya saya dandani lah. Jadi lebih mudah Anda nanti mempelajarinya. Oke, sampai di sini semua paham ya. Jadi sampai S beban misalnya 53 plus 30i. Ini hanya contoh aja ya. Nanti bisa ini enggak dilengkapi gambar. Tapi pada dasarnya ini misalnya 5 S bebannya 53 plus 30i. Maka kemudian setnya misalnya sekian. 0,01 sama 0,03 I. Jadi set dalam bentuk PU ini dibagi ke sini ya. Jadi dibagi PU-nya. Ya, dibagi 4.000. Ya, deep ini divide. Dibagi. Ya. Kalau Anda ini nanti ini kan pakai bahasa Inggris, nanti tinggal ini bisa komplek, kemudian ada nanti tadi itu perkaliannya produk ya. Nah, perhitungannya sama seperti tadi. Jadi diulang, hanya saja ini pertama tetap pakai PR sama dengan 1. I bebannya cari, kemudian I salurannya cari, sama. Untuk yang pertama kan sama. Ya, karena ini saya rasa ini cuma satu aja ini, karena bebannya cuma 1. Jadi 1 garis itu aja. Jadi beban tunggal 1 garis. Sama dengan DC beban tunggal. Jadi pertama ini, kemudian dicari bebannya ya, P ini ya, dayanya dibagi dengan PR ya, dapat I beban sama dengan I saluran, kemudian PS dihitung ini, PS hitung P kali I ini. Nah, selisihnya harusnya ini 1 kurang itu ya, 1 dikurangi ini, besar selisihnya adalah sekian, dapatnya sekian, 4,8. Sedangkan kita ini kalau dipakaikan ini E, 1E 0,6, berarti hasilnya masih di atas akurasi. Gangannya di 1 PU, kemudian bebannya bisa dicari di arus bebannya sama dengan arus saluran, karena satu beban aja. Kemudian kita hitung V kali I, ini kan PR kali I saluran. Ini sudah dapat. Kemudian kita ini cari selisihnya ya, 1 kurang ini, masih ada plus ini, berarti masih ada plus dari 1, itu pasti harus diulang pengukurannya. Nah, kita iterasi ulang, ini kurangi ini ya. Jadi 1 kurang ini, kemudian dihitung lagi sehingga dapat seperti ini.
Ya, besar selisihnya kita lihat E-11. Berarti kalau E-11 kan sudah oke. Sudah oke. Atau kalau di ini di Twitter centang biru ya sudah centang biru. Verified ya, terverifikasi. Sudah, kalau sudah dapat kan akhirnya kan bisa ini S bebannya sekian, berarti bisa dilihat. S-nya adalah P kali I, kemudian S sumbernya ini I saluran kali PS perhitungannya, kemudian dropnya sekian. Nah, ya, jadi step by stepnya sama saja dengan DC beban tunggal itu, ya perhitungannya sama. Ini sudah dibuatkan Excel untuk memudahkan adik-adik dalam perhitungan. Ya. Bisa dicobakan nanti untuk beban-beban yang lainnya. Silakan bertanya. Yang belum jelas mana. Ini kan sama saja teknis perhitungannya. Nanti kalau belum ketemu selisihnya E-06 ini, silakan bisa dikopikan seperti kemarin. Kalau umpama ini ya umpama ini bisa ya ini malah minus 17, lebih akurat lagi ya. Nah, jangan lupa ini di sini ya, S beban S sumber semuanya nanti akan S bebannya tetap ya, S sumber nanti yang dipakai ini ya, P kali ini, kemudian dropnya berapa, I saluran kali tegangan di titik tersebut ya, ini. Pak, di data file Excel yang Bapak kirim itu kan saya dari Excel saya, dari rumus selisih V itu nggak terlihat dia Pak, error, jadinya ke bawah yang dalam PU antara 3 fasa itu tuh nggak terlihat dia, nggak mau ada hasilnya. Error di mana ya? Jadinya saya bingung entah Excel-nya saya yang bermasalah atau gimana. Soalnya dia error mana ya? rumusnya. Ya, rumusnya error berarti kemungkinan ada koma salah, ada ini. Gini ya, kalau Excel kadang ada yang ini versi berapa itu ada sedikit perubahan begitu. Perubahan rumus berarti ya Pak. Itu ini di mananya ya, error? Tidak terlihat. Di mana error? Dari selisih V. Dari selisih yang V itu Pak. Nggak mau dia rumusnya. Mana dia? Di selisih V. Oh, yang ini? V, ya. Ya. Ini error. Dari sana udah error, jadinya ke bawah semua error rumusnya Pak. Oh iya, kalau sudah error di sini berarti error. Nah, kemungkinannya itu harusnya titik, kemudian koma. Anda buat koma atau itu. Karena ada seperti saya bilang tadi itu, kalau ada yang rumus tuh kalau yang versi sebelumnya pakai koma, versi yang lain pakai titik koma seperti itu. Nah, tinggal dilihat versinya. Di sini titik koma sih dia Pak. Nah, titik koma. Kalau di sini kan koma. Ini kan kalau ini kan koma, itu titik koma. Kemungkinan seperti itu. Atau Pak Suryawan ada ini mungkin ada komentar Pak? Ya. Coba Tiang nggak bisa lihat screen-nya dengan bagus ya. Atau Tiang punya Tiang aja ya slide-nya ya. Oke, saya tutup Pak. Silakan Pak. Ya. Silakan Pak. Iya. Nah, sudah nampak adik-adik di layar Anda masing-masing ya?
Sudah, Oh, Pak. Pak. Oke, Sudah, saya Pak. masuk Sudah, punya slide ini, punya file Excel saya sendiri. Nah, tadi kan sudah dijelaskan perhitungan beban AC beban tunggal ya sama Pak Agung. Saya tidak menjelaskan yang awalnya begitu, tetapi ada beberapa yang perlu saya tekankan. Yang pertama itu ketika Anda masuk ke iterasi pertama, tentu seperti penjelasan tadi, Anda mengasumsikan tegangan ujung ya, tegangan beban yang paling ujung. Oke. Selanjutnya Anda menghitung arus beban. Ya, kalau Anda buka di sini di rumus yang tertera begitu, yang Anda tahu awalnya adalah arus sama dengan daya dibagi tegangan. Ya, semestinya kita hanya menggunakan fungsi IMDIF itu. Ya, untuk membagi daya dibagi tegangan. Nah, tetapi di depannya kita menggunakan fungsi conjugate. Ya, fungsi conjugate. Ya, kenapa kita harus menggunakan fungsi conjugate? Ya, kalau Anda belajar di rangkaian listrik, ya, ketika kita punya beban itu induktif, ya, bebannya terdiri dari R dan L, ya, induktif, maka arus yang diserap oleh beban itu tertinggal dari tegangan. Lagging dia ya, tertinggal dari tegangan. Nah, agar persamaan matematisnya menyatakan arus itu tertinggal dari tegangan, maka kita ambil nilai konjugatnya. Ya, sehingga kita dalam perhitungan menggunakan rumus konjugat setelah kita mendapatkan hasil pembagian daya dibagi tegangan. Jadi itu ya. Nah, ketika Anda melihat hasil seperti ini, ya, tanda minus itu menunjukkan bahwa vektor arusnya itu tertinggal nanti dari tegangan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, yang selanjutnya tentu arus saluran sama dengan arus beban ya, karena bebannya satu. Kemudian perhitungan perhitungan sumber sama seperti logika tadi, bahwa tegangan sumber sama dengan tegangan sisi beban ditambah hasil kali arus dan impedansi saluran. Oke, jadi ini fungsi tambah tegangan di sisi beban tambah hasil kali arus kali impedansi saluran. Oke, selanjutnya kita mencari selisih. Ya, kita mencari selisih. Ya. Kita mencari selisih antara hasil perhitungan di sisi sumber dengan data. Nah, kalau pada sistem DC, selisih itu sudah berupa bilangan real dan menyatakan besar selisih. Ya. Tetapi pada perhitungan dengan bilangan kompleks, selisihnya tentu dinyatakan dalam bilangan kompleks. Sedangkan yang kita perlukan adalah besar selisih. Ya. Besar selisih inilah yang kita bandingkan dengan nilai akurasi yang sudah kita tetapkan. Jadi di sini Anda membutuhkan fungsi absolut ya untuk mendapatkan besar dari selisihnya. Oke, jadi itu. Nah sekarang kalau terjadi kesalahan, kesalahan pada selisih ya tadi ya, Rastiana ya tadi. Pada selisih ya coba aja Anda cek dari komponen sintak daripada rumus yang tertulis di sana
Ya, tentu Anda pasti juga menggunakan insub ya, rumusnya, ya fungsinya. Oke. Nah, kemudian insub ini Anda arahkan ke hasil perhitungan tegangan sumber. Berarti ada di E19, di sel E19, di tempat saya di sel E19. Kemudian antara sel E19 ini, setelah E19 ini ada separatornya. Separator yang digunakan di versi saya adalah koma. Ya, mungkin saja separator yang digunakan di versi Anda titik koma seperti yang dijelaskan tadi oleh Pak Agung. Ya. Nah, selanjutnya dia diarahkan ke data untuk tegangan sumber, ya, data untuk tegangan sumber. Ya, tentu datanya ini sudah dalam bentuk PU. Ya, nah, coba dicek di sana dulu. Ya, ada masalah nggak, Rostiana? Sudah ulang juga Pak, tetap dia bermasalah. Jadi sintaknya sudah sama ya, seperti tadi ya? Sudah. Insert saya titik koma dia Pak, yang lain semua juga titik koma rumusnya. Ini juga sama persis Pak. Terus saya ulang juga sesuai instruksi Bapak tadi itu tetap dia error. Error ya. Ya. Tetap error ya. Nah, sebentar coba. Kalau di tempat Anda itu Office-nya Excel berapa itu? 2000 berapa? Ras? Ya, 2010 Pak. 2010 ya. Ya, ya mungkin itu dah ininya. Tapi dapat PS hitungnya dapat. PS hitungnya dapat. Dapat Pak, dari selisih V-nya jadi error bawah. Gitu. Ya mungkin perlu dicek langsung, dilihat langsung baru bisa nih. Ya. Ya, silakan Pak Sudewan dilanjut. Ya. Coba aja deh ya nanti di ini kan ke mana ya, ke WA-nya atau ke WA atau ke ini email file yang Anda punya ya. Ya, coba aja nanti ya. Nah, saya lanjutkan dulu. Ya, setelah kita menghitung selisih, kita harus cari besarnya. Besar selisih inilah yang kita bandingkan dengan nilai akurasi yang kita tetapkan tadi. Ya. Nah, kemudian ketika kita masuk pada iterasi kedua, karena selisihnya cukup besar, ya, saya ingatkan ke Anda, ya, kita harus melakukan perbaikan dulu di tegangan ujung. Ya, jadi kalau tadi kita memasukkan sebuah nilai, maka pada iterasi kedua kita pergunakan rumus, ya, bahwa perbaikan tegangan ujung itu sama dengan tegangan yang sudah kita tetapkan sebelumnya atau yang kita pakai sebelumnya dikurangi dengan selisih. Hati-hati, bukan besar selisih yang kita pakai, tetapi selisih V yang kita pakai. Ya, masih dalam bentuk kompleks. Oke. Nah, sedangkan rumus yang lain tinggal Anda copy paste ya. Jadi itu adik-adik untuk perhitungannya. Kemudian untuk hasil-hasilnya mungkin di sini Anda bisa lihat beban begitu. Ini beban tentu kita salin dari data yang ada. Ya. Kemudian sumber, ya, artinya daya yang dikeluarkan oleh sumber itu berapa besarnya,
Ya, bisa Anda hitung tegangan kali arus yang dikeluarkan oleh sumber. Ya, jadi Anda bisa lihat di sini, ya, bahwa besar daya yang dikeluarkan oleh sumber adalah tegangan E. Ya, E20 ini adalah besar tegangan daripada sumber dikalikan dengan ya, arus pada yang dikeluarkan oleh sumber. Ya, yang mengalir ke saluran yang dikeluarkan oleh sumber. Ya, nah kembali di sini kita menggunakan fungsi konjugate. Ya, ini ada fungsi konjugate kembali. Oke. Nah, selanjutnya ada perhitungan masalah drop tegangan. Sekali lagi adik-adik, yang kita perlukan bukan menghitung drop tegangan, tetapi berapa besar tegangan yang diterima di titik beban. Ya, drop tegangan bisa saja besar, ya. Yang jelas tegangan yang diterima beban itu apakah memenuhi syarat mutu tegangan yang ditetapkan. Artinya memenuhi berada di antara nilai toleransi yang sudah ditetapkan. Oke. Nah, kalau saja Anda membutuhkan nanti perhitungan drop tegangan itu kan bisa kita hitung tegangan sumber dikurangi dengan tegangan ujung atau tegangan beban. Jadi ini, rumus di bawahnya mungkin. Nah, seperti ini, ya. Tegangan di titik sumber dikurangi tegangan ujung. Itu yang paling mudah untuk menghitung drop tegangan. Oke? Nah, bisa saja drop tegangan itu kita cari dengan rumus lain seperti yang ini. Ya, sama dengan arus saluran dikali dengan impedansi saluran. Ya, tentu hal ini hanya bisa untuk menghitung satu seksi saluran. Kalau lebih dari satu seksi saluran, rumus ini menjadi tidak praktis. Ya, oke. Nah, kemudian untuk menghitung rugi-rugi juga bisa kita lakukan dengan beberapa cara. Ya, kalau di sini dihitung rugi-ruginya, ya ini. Ya, adalah perkalian daripada arus saluran dikalikan drop tegangan. Nih. Ya, sekali lagi arus saluran yang kita ambil adalah nilai konjugatnya. Oke, ini cara pertama, ya, drop tegangan kali arus saluran. Cara yang kedua yang bisa Anda lakukan adalah nih. Ya, menghitung dengan I kuadrat kali Z. Kalau pada sistem DC, I kuadrat kali R. Kalau pada sistem AC, I kuadrat kali Z. Ya. Untuk I kuadratnya, Anda tidak bisa menghitung langsung I kuadrat atau I kali I. Tetapi yang Anda ambil adalah I kali konjugat I. Itu yang menunjukkan perhitungan I kuadrat dalam kompleks. Jadi D20 kali konjugat D20. Jadi I kuadrat kali Z. Z-nya itu ada di B15. Ya. Nah, umumnya yang digunakan untuk menghitung rugi-rugi adalah rumus ini. Ya, I kuadrat kali Z. Ya. Anda sudah tahu rumusnya I kuadrat kali Z. Ketika Anda melakukan perhitungan, Anda harus tahu metode dari perhitungan bilangan kompleks. Ya, untuk menyatakan I kuadrat, maka dalam bilangan kompleks adalah I kali konjugat I. Oke. Jadi itu untuk rugi-rugi. Ya. Nah,
Kemudian untuk tegangan kan tinggal Anda ambil dari hasil terakhir ya, data tegangan kita ambil dari data terakhir yang ada di atasnya, kita copy paste di sini. Oke. Nah, kemudian untuk mendapatkan tegangan dalam kilovolt ya tinggal Anda kalikan dengan base-nya tadi, tegangan dasar tadi yang ada di atas. Sedangkan sekarang kita membutuhkan bukan nilai tegangan dalam bentuk bilangan kompleks. Yang kita butuhkan adalah besar tegangan. Ya, karena besar tegangan inilah yang nanti Anda bandingkan dengan hasil pengukuran voltmeter yang Anda gunakan. Ya, apakah besar tegangan ini sesuai dengan toleransi? Ya, nah cara mudah adik-adik ya, kalau kita menetapkan tegangan dasar sama dengan nilai nominal tegangan, ya, kemudian nilai daripada tegangan yang baik itu bisa kita dapatkan dari besar tegangan dalam PU. Ya, contoh di sini misalkan kita cari nih tegangan dalam PU besarnya berapa. Ya, kita masukkan fungsi in absolut ya, dari besar ini. Oke. Sekarang kita dapat nilainya 0,99 sekian PU. Artinya tegangan ini di atas 0,9 PU. Kalau kita menetapkan batas toleransi terbawah tegangan kita adalah 10%, ya, itu menunjukkan 10% itu menunjukkan bahwa besar tegangan yang diterima oleh beban harus 0,9 PU. Nah, kalau kita dapat hasil perhitungan sekarang 0,99 sekian, berarti tegangan yang diterima oleh beban sudah baik. Karena batasan tadi itu 10% itu berarti 0,9 PU. Jadi itulah perlunya kita menghitung tegangan dalam PU, sehingga kita bisa melihat apakah tegangan yang diterima itu sudah memenuhi syarat. Ya, kalau kita pakai syaratnya plus 5% dan minus 10%, maka tegangan yang memenuhi syarat adalah 0,9 sampai 1,05 PU. Sekali lagi saya ingatkan, yang kita pakai adalah besarnya, bukan dalam bentuk kompleks. Oke, itulah yang dapat saya tambahkan dari penjelasan yang sudah disampaikan oleh Pak Agung. Ya, sebelum saya lanjut ke saluran tunggal, ya ada yang ditanyakan dulu dari logika perhitungannya atau cara perhitungannya. Adik-adik, memang saya sadari perhitungan ini mungkin cukup rumit ya, cukup rumit. Pertama itu Anda harus menguasai dulu rumus dasar, hubungan arus, tegangan, impedansi, kemudian daya. Ya, selanjutnya Anda harus menguasai dulu operasi bilangan kompleks. Ya, tentunya ini ada di matematika. Kalau yang tadi hubungan tegangan, arus, sama daya itu kan ada di rangkaian listrik ya. Kemudian operasi bilangan kompleksnya ada di matematika. Nah, kemudian kalaupun Anda sudah menguasai operasi bilangan kompleks, Anda ketika menggunakan Excel gitu, Anda kan harus paham dulu fungsinya, fungsi-fungsi yang digunakan untuk operasi bilangan kompleks. Nah, jadi itu dasarnya dulu. Nah, ketika itu sudah Anda kuasai, barulah kita masuk pada aliran daya. Ya, nah pada aliran daya Anda tinggal mempelajari step by step bagaimana caranya kita melakukan perhitungan. Rumus-rumus yang berhubungan sudah kita pelajari di rangkaian listrik. Kemudian cara menghitungnya sudah kita pelajari di matematika dan memahami fungsi-fungsi kompleks.
Oke. Nah, karena ini hal baru dan memang kita taruh di bagian akhir ya, mungkin nanti yang akan menggunakan sebagian dari adik-adik untuk tugas akhir. Ya, karena kalau saya lihat pengalaman dari kakak kelasnya sebelumnya, dia menggunakan aplikasi etap. Ya, bagus juga menggunakan aplikasi etap. Cuma ketika Anda menggunakan aplikasi etap, Anda harus tahu seluruh data yang Anda masukkan. Ya. Jangan sampai Anda buta dengan data yang Anda masukkan. Ya. Tentu etap kan tetap mengeluarkan hasil. Tapi kalau data yang Anda masukkan Anda tidak paham, ya tentu hasilnya tidak bisa Anda jelaskan dengan bagus. Nah, saya sampaikan ada cara yang sederhana. Ya. Kita pergunakan saja dengan cara yang sederhana sehingga apa yang kita masukkan dalam data itu kita kuasai. Oke. Selanjutnya saya masuk ke AC saluran tunggal. Ya, deskripsi daripada single line diagramnya tentu sama dengan deskripsi pada sistem DC. Ya. Jadi kita harus tahu dulu berapa tegangan sumber kita. Ya, tegangan sumber kita tidak selalu sama dengan nilai nominalnya nanti. Ya, ketika tap daripada terapu dirubah-rubah, tentu nilai tegangan sumbernya tidak selalu sama dengan nilai nominal. Ya. Kemudian kita juga harus tahu beban. Ya, beban di masing-masing titik. Ya, tentu beban yang di masing-masing titik kita nyatakan dalam KPA. Jadi ini di tempat saya, ini masih ada yang kurang, KPA. Ya. Kita nyatakan dalam KPA. Ya. Nah, ketika bebannya yang diketahui hanya dalam watt atau kilowatt, ya tentu seperti ini ya. Kalau hanya diketahui 120 kilowatt, maka 98-nya kan bisa kita ganti dengan 0. Ya, jadi imajinernya 0. Ya, atau nanti kalau kita memasang kapasitor itu kan hanya punya daya reaktif, ya tidak punya daya aktif. Ya, kita pasang aja nilai daripada bagian realnya, bagian depannya ini 0, bagian belakangnya kita isi imajiner. Ya, jadi kan mudah aja kita memasukkan nilai beban ya, tidak ada kesulitan ya. Okay. Nah, kemudian begitu juga dengan nilai impedansi saluran ya. Ketika nanti induktansi daripada saluran tidak diketahui dari datasheet pengantar begitu, ya bisa saja nanti kita asumsikan reaktansinya 0 dan seterusnya. Ya. Nah, setelah data kita dapatkan, kita tetapkan besaran-besaran dasar untuk bisa mengkonversikan nanti ke dalam PU. Kita tetapkan, ya, ingat I bis sama Z bisnya kita hitung. Dan Anda harus ingat rumus untuk menghitung arus daya 3 fas. Okay. Nah, selanjutnya, ya, setelah Anda bisa mengkonversikan besaran dasar dari data yang diketahui, besaran real dari data yang diketahui ke PU, maka Anda sudah siap untuk melakukan perhitungan iterasi. Oke. Okay. Nah, seperti yang sudah saya tekankan, untuk melakukan perhitungan iterasi, kita ambil sebuah nilai untuk nilai tegangan ujung, ya, karena dia belum diketahui. Okay. Nah, selanjutnya setelah tegangan ujung, tentu tegangan di titik 5 sudah diketahui, sekarang kita hitung arus beban di 5. Arus yang diserap oleh beban di titik 5. Ya, sekali lagi di sini kita perlu ambil nilai arus konjugat.
Ya, mengingat bebannya adalah beban induktif. Ya, sedangkan besar daripada arusnya tetap sesuai dengan rumus daya dibagi dengan tegangan. Oke. Nah, setelah Anda dapat arus yang diserap oleh beban titik 5, oke, Anda bisa hitung arus yang mengalir pada saluran di seksi 5. Saluran di seksi 5 hanya mensuplai satu beban saja, beban 5 saja. Oleh karena itu arus saluran di seksi 5 sama dengan beban di arus beban di titik 5. Oke. Nah, sekarang arus yang mengalir di saluran seksi 5 sudah diketahui. Nah, kita menghitung tegangan sumber bagi saluran seksi 5. Tentunya sekarang tegangan sumbernya sama dengan V4. Tegangan di titik 4. Oke. Tegangan di titik 4 sama dengan tegangan di titik 5 ditambah dengan hasil kali arus saluran 5 kali impedansi di saluran 5. Impedansi saluran 5-nya ada di sini. Ini ya. Impedansi. Oke, kita lihat rumusnya di sini. Jadi jumlahkan tegangan di titik 5, B21 ini tegangan titik 5, dengan hasil kali impedansi di seksi 5 kali arus di saluran seksi 5. Nah, oke, kita dapat tegangan di titik 4. Nah, setelah kita tahu tegangan di titik 4, kita bisa menghitung besar arus yang diserap oleh beban 4. Ya, tentu rumusnya sama dengan ketika kita menghitung arus yang diserap oleh beban 5. Ya, jadi daya bebannya dibagi dengan tegangan. Selanjutnya diambil nilai konjugitnya. Kemudian untuk arus saluran 4. Ya, arus saluran 4 sesuai dengan hukum Kirchhoff sama dengan arus yang keluar dari titik 4. Ya, arus yang keluar dari titik 4 itu sama dengan arus yang menuju beban titik 4 dan arus yang menuju saluran 5. Oke, jadi tinggal kita jumlahkan arus saluran 5 ditambah dengan arus beban 4. Dapatlah kita arus yang mengalir di saluran 4. Oke. Karena arus yang mengalir di saluran 4 sudah diketahui, kita bisa menghitung tegangan di titik 3 dengan cara yang sama. Oke. Untuk perhitungan selanjutnya saya anggap sama semua caranya. Sekarang kita lihat di akhir. Terakhir, kita lihat nih di kondisi akhir. Ya, setelah kita menghitung tegangan di titik 1, kemudian kita hitung beban di titik 1, arus saluran di titik 1, akhirnya kita bisa menghitung tegangan di titik sumber. Tegangan di titik sumber selanjutnya kita bandingkan dengan tegangan sumber yang menjadi data tadi atau yang sudah kita ketahui. Apakah dia sudah sama? Kalau belum, berapa besar selisihnya? Ya, kita hitung selisihnya. Ya, kita hitung selisihnya, kemudian kita ambil besar selisihnya. Kita ambil nilai besar selisihnya dengan ini absolut tadi. Ya. Nah, apakah besar selisihnya ini sudah lebih kecil dari nilai akurasi yang kita tetapkan? Nah, seperti contoh di sini masih lebih besar. Karena lebih besar, maka iterasi harus kita ulangi. Ya, berarti kita akan masuk ke iterasi kedua. Ketika Anda masuk ke iterasi kedua,
Ya, saya ingatkan, perlu Anda perbaiki dulu tegangan di ujung, tegangan di titik 5. Caranya memperbaiki adalah tegangan yang kita pakai sebelumnya dikurangi dengan selisihnya yang kita dapatkan tadi. Oke, jadi ini ya. Jadi tegangan yang kita pakai sebelumnya dikurangi dengan selisih daripada hasil perhitungan tegangan sumber tadi. Oke, jadi kita lihat selisihnya di sini. R21 itu adalah selisih yang ini ya, R21. Nah, setelah kita memperbaiki rumus yang ada di tegangan 5, di iterasi 2 untuk tegangan ujung atau tegangan 5, nah, selanjutnya kita tinggal apa ya? Copy paste ya, copy paste ya. Jadi tinggal mengcopy rumus-rumus yang sudah kita pakai di baris yang ada di iterasi ke-1 atau iterasi pertama. Ini tinggal kita copy semua rumus yang terpasang di sini. Ya, sampai perhitungan besar selisihnya. Sampai besar selisihnya. Ya. Ini kita copy, kemudian kita bawa ke nih baris di bawahnya. Ya, kita bawa ke baris di bawahnya. Gitu. Oke, tinggal enter ya, copy. Yes. Nah, setelah itu tinggal kita lihat berapa besar selisihnya. Besar selisihnya apakah masih lebih besar dari akurasi? Oke, kalau dia lebih besar dari akurasi, berarti perhitungan perlu kita ulangi. Ketika perhitungan perlu kita ulangi, ya, kita membuat iterasi ketiga. Ketika Anda melakukan iterasi ketiga, Anda tidak terlalu susah, kan? Tinggal mengcopy semua rumus yang sudah Anda pasang di iterasi kedua. Ya, ini Anda copy semua ke kanan, ya, semua. Selanjutnya Anda pasang di baris iterasi ketiga. Setelah Anda pasang, Anda tinggal melihat besar selisihnya. Seperti contoh di sini besar selisihnya sudah pangkat 10 pangkat min 8. Artinya dia sudah lebih kecil dari akurasi yang kita pakai. Ya, karena kita pakainya di sini adalah 10 pangkat min. Oke, kalau sudah seperti ini, perhitungan bisa kita selesaikan atau kita hentikan. Oke. Nah, selanjutnya data apa yang mau kita ambil dari hasil perhitungan tadi? Oke. Ya, kita membutuhkan data tegangan dalam PU. Ya, seperti contoh tadi kan, seperti batasan tadi. Kalau batasan toleransi tegangan adalah plus 5% dan minus 10% dari tegangan nominal, maka kita bisa lihat nilainya dalam PU harus berada di antara 0,9 sampai 1,05. Dengan catatan tegangan dasar V-base-nya itu sama dengan nilai nominal yang dipakai atau nilai nominal sistem. Ya, itu catatannya itu. Oke. Nah, sekarang kalau Anda lihat di sini, tegangannya sempurna sekali 1. Ya, padahal kalau ini kita rubah, format numbernya kita rubah ya, kita bisa lihat tegangan yang lebih rinci ya, yang lebih rinci. Oke. Nah, jadi kita bisa lihat tegangan yang lebih rinci kan. Jadi dia tidak persis sama dengan 1. Ya. Kita lihat tegangannya adalah 9,998 dan seterusnya 10 pangkat min 1, artinya sama dengan 0,99987 dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian ada juga orang membutuhkan tegangan dalam kilovolt. Ya. Kalau kita membutuhkan tegangan dalam kilovolt, tegangan yang besarnya dalam PU ini, ya kita kalikan dengan
tegangan dasar VBase-nya tadi. Ya, sudah kita dapat dalam kilovolt. Oke. Nah, ada yang terlewat tadi untuk mendapatkan nilai besar tegangan dalam PU, tentu data tegangan yang sudah kita dapatkan dari sini. Ya, dari sini ya kita ambil nilai absolutnya. Jadi kalau Anda buka di sini absolut daripada tegangan hasil perhitungan iterasi terakhir. Ya, kita dapat tegangan di situ. Oke, setelah dapat ini kita jadikan dalam kilovolt, kita kalikan tegangan dasar VBase. Ya. Selanjutnya kita membutuhkan data arus. Ya, kenapa kita membutuhkan data arus? Untuk melihat apakah saluran kita mengalami overload apa tidak. Ya, atau kalau dalam perencanaan, kalau kita sudah tahu data arus, besarnya arus, maka kita bisa menentukan berapa luas penampang daripada pengantar. Ya, kita bandingkan nanti data arus dengan KH dari pengantar yang ada. Ya, kalau Anda lihat di sini ya, Anda bisa lihat arusnya dinyatakan dalam ampere. Ya, untuk mendapatkan arus dalam ampere, kita ambil data arus saluran yang ada di iterasi terakhir. Oke. Nah, data ini kemudian kita ambil nilai besarnya atau Anda kalikan dengan base-nya dulu, I-base-nya. Kemudian Anda ambil nilai besar. Jadi kita lihat ya. Jadi di sini kalikan dulu data arus ini yang D23 dengan base-nya, dengan I-base C5. Setelah itu ambil nilai besarnya, sehingga Anda dapat nilai besarnya dalam ampere. Kalau Anda ingin mendapatkan nilai yang lebih teliti, maka format daripada number-nya bisa Anda rubah sedikit ya, rubah ya. Jadi begitu. Sehingga dia lebih teliti kalau Anda inginkan lebih. Nah, selanjutnya rugi-rugi. Rugi-rugi itu adalah I kuadrat kali Z. Ya, artinya I kuadrat I saluran kita kuadratkan. Anda ingat ini kompleks. Ya, berarti I kuadratnya itu sama dengan I kali konjugat I. Kemudian kalikan Z. Ya, kita lihat nih rumusnya. Ya. Jadi C4 kalikan C4 ini adalah nilai base daripada daya. Ya, daya tadi S base-nya adalah C4. Kemudian D23 itu adalah arus saluran. I konjugat D23 juga arus saluran, sehingga ini menyatakan I kuadrat. Ya, D23 kali I konjugat D23 itu menyatakan I kuadrat. Kemudian kalikan dengan Z saluran 5 yang ada di G16. Jadi Anda dapat seperti itu. Oke. Nah, kadang-kadang kita juga membutuhkan rugi-rugi hanya dalam kilowatt atau watt. Ya, karena kadang-kadang PLN juga menghitung rugi-ruginya dalam rupiah. Untuk mendapatkan rugi-rugi dalam rupiah, maka kita harus tahu rugi-rugi dalam kilowatt. Ya, kilowatt. Nah, nanti rugi-rugi itu berlangsung berapa jam. Kita dapat nilainya dalam kWh. Nah, kemudian kWh kita kalikan satuan nilai jual energi listrik PLN per kWh-nya, dapatlah nanti dalam rupiah. Oke. Nah, dasarnya kita harus bisa mendapatkan rugi-rugi dalam kilowatt. Ya, kilowatt ini kan nilai bagian real daripada rugi-rugi dalam daya semu dalam KPA. Caranya mendapatkan tinggal Anda menggunakan fungsi real, ya, bagian real daripada bilangan di atasnya atau bagian real dari bilangan kompleks. Nah,
dapat nanti rugi-rugi dalam kilowatt. Oke. Nah, kemudian kalau Anda menginginkan rugi-rugi dalam VAR, memang jarang ditanyakan berapa rugi-ruginya dalam kilowatt. Ya, memang sangat jarang. Tetapi kita bisa menghitung rugi-ruginya dalam kilowatt. Ya, rugi-rugi dalam kilowatt ini kan bagian imajiner daripada rugi-rugi dalam KPA. Ya, tinggal kita masukkan fungsi imajiner, imaginary dari bilangan yang ada di atas. Jadi demikian adik-adik data-data yang kita perlukan, kemudian hasil-hasil yang kita butuhkan saat kita ingin mengetahui kondisi jaringan. Ya, nah untuk titik yang lain tentu Anda bisa ambil dengan cara yang sama seperti titik 5 ya, pada titik 5 ini seperti ini. Oke, ya, contohnya saja kita ambil saja dulu tegangan besar tegangan dalam PU di titik 4. Kita ambil berarti kita mau ambil in absolutnya, in abs besar tegangan dalam PU, ini hasil terakhirnya ada di sini. Ya. Oke. Kita dapat besar tegangannya sekian. Kalau kita ingin lebih teliti, kita rubah format nomornya. Berarti besar tegangannya ya 9,9987 dan seterusnya 10 pangkat min 1. Nah, jadi Anda lihat sekarang, kalau Anda bandingkan nilai tegangan di titik 5 dengan di titik 4, tentu tegangan di titik 5 lebih kecil dari tegangan di titik 4. Ya, artinya makin jauh dari sumber, tegangan makin kecil. Ya. Kemudian kalau kita menginginkan tegangan dalam kilovolt, maka nilai tegangan yang di atas tinggal kita kalikan nilai tegangan dasar. Jadi kita ambil produk. Karena ini sudah bilangannya kan bilangannya real ya, saya tidak tahu, coba aja nanti Anda pakai perkalian biasa, ya, artinya ini, nilai ini kita kalikan dengan tegangan disk yang ada di atasnya, yang tetapkan di atasnya. Oke. Kemudian coba kita lihat apakah ini mau ya. Ya, jadi tegangannya seperti itu. Ya, jadi 2 kali 10 pangkat 1. Ya, 2 kali 10 pangkat 1 itu kan sama dengan 20. Ya, kalau Anda mau teliti ya Anda rubah format numbernya ke format. Berarti dia sebenarnya itu 1,999 kali 10 pangkat 1 atau kali 10. Jadi silakan saja nanti Anda rubah-rubah dari format number Anda. Nah, selanjutnya arus di saluran 4. Ya, arus di saluran 4 itu sama dengan ya, ini arus saluran di 4 ini ya kan ini kalikan kita kalikan base-nya, kemudian kita ambil nilai besarnya. Berarti saya harus buat fungsinya in absolute, karena terakhir saya mau ambil nilai besarnya. Kemudian ambil perkaliannya, produk dari arus saluran 4 kali IBIS. Ya. Ada di atas ya. Ini ya. Oke. Ya. Ada yang salah, kita kekurangan 1 kurung tutup.
Tadi kekurangan 1 kurung tutup. Kita dapat arus dalam ampere. Selanjutnya rugi-rugi, ya seperti tadi kan rugi-rugi itu sama dengan I kuadrat kali Z kali base, sehingga nanti dapatnya nilainya dalam KVA. Ya, jadi kita ambil aja in product I kuadrat, ya bisa aja saya pakai I kuadrat dulu. Ya, kuadrat. Biar bisa menjadi I kuadrat, berarti I-nya saya kalikan konjugatnya. Ya, konjugatnya daripada I, ini baru membentuk I kuadrat, koma, kalikan Z-nya, Z-nya daripada saluran 4 ada di atas. Kemudian setelah setnya kita masukkan, kita kalikan bis-nya, bis dari S. Ini ya. Ya. Oke, kita dapat rugi-rugi dalam KPA seperti ini. Ya, kalau kurang jelas ya geser aja. Kurang jelas. Silakan Anda geser sampai Anda bisa membaca bilangannya dengan jelas. Nah, kalau Anda ingin mendapatkan rugi-rugi dalam kilowatt, ya kita ambil nilai real dari bilangan di atasnya. Nilai real dari bilangan di atasnya. Oke. Nah, kalau kita ingin mendapatkan nilai rugi-rugi daya reaktifnya, ya kita ambil bagian imajiner. Ya, bagian yang di atasnya. Oke. Jadi demikian adik-adik contoh perhitungan aliran daya untuk saluran tunggal. Ya, saya pikir hari ini cukup sampai di sini dulu. Nanti Anda coba dulu. Ya, saran saya minggu depan Anda bisa mempresentasikan saluran tunggal dengan 6 beban. Ya. Dengan 6 beban ya. Saya berharap ada beberapa orang yang mau jadi volunteer untuk mempresentasikan saluran tunggal sistem AC 6 beban. Nanti kita coba sistemnya kita rubah-rubah dengan cara merubah tap trafo, merubah saluran konduktor, atau kita lakukan rekonfigurasi dengan memindah-mindah beban. Kemudian kita lakukan coba memasang kapasitor bank, kita lakukan juga dengan memasang pembangkit ya, contohnya PLTS kita pasang, bagaimana hasilnya. Oke. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Saya kembalikan ke Pak Gung. Silakan Pak Gung. Baik, terima kasih Pak Suryawan. Itu tadi ini penjelasan dari Pak Suryawan. Nanti kalau ada pertanyaan silakan ini apa namanya disampaikan. Sorry. Jadi ini masih ada waktu Pak untuk kalau tanya jawab apa ya, sudah akhir. Silakan kalau ada yang mau. Kalau ada yang bertanya silakan apa namanya mumpung Pak Suryawan ini ya seperti ini apa namanya saya suka warna-warni ini seperti tadi saya bilang saya sudah warnain ini. Nah ini untuk cari nilai gininya apa nilai sebenarnya kalau dia pakai scientific ini bisa kita ubah ke general sehingga langsung dapat nilainya seperti itu ya yang cara mudahnya. Bisa juga sih dengan apa namanya menambah atau mengurangi dari nilai desimalnya. Nah, yang paling gampang itu ya pakai langsung general. Langsung otomatis dia akan nilainya diketahui langsung ya.
ya. Jadi kita masukkan masing-masing titik 5, 4, 3, 2, 1 dan seterusnya. Nanti dicobakan. Nah, seperti kata Pak Suryawan tadi, nanti setiap orang mencoba